Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayolah hadirin taqullah yang membanggakan anak sekalian. Pada kesempatan ini Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sadar hukum terkait dengan kesadaran kita dalam menjalankan hukum. Hukum apa? Ya, hukum aturan. Ya, aturan yang akan diberikan khususnya terkait dengan kegiatan di sekolah. Jadi hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan kita di sekolah. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai warga sekolah mengenal tentang tata tertib di sekolah, ya, mulai dari masuk sampai dengan pulang, lalu aktivitas kita di kelas dan aktivitas kita di luar kelas, ya, kemudian juga barangkali aktivitas kita di luar sekolah ini bagaimana, ya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, yang paling penting adalah aturan itu tujuannya untuk merapihkan, untuk membereskan, untuk mengatur segala hal yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dalam kegiatan tersebut. Ya. Kemudian yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang aturan-aturan di sekolah. Di antaranya adalah tata tertib, ya, tata tertib siswa yang mungkin kalian pernah merasakan ketika di SD. Ya, aturan-aturannya seperti apa? Ya, secara umum mungkin sama. Ya, tapi ada hal-hal yang berbeda karena memang kalian sekarang sudah menginjak di tingkat SMA, tingkat SMP, ya, yang mungkin berbeda dengan di SD dulu aturan-aturannya. Ya, nah maka dari itu nanti akan Bapak sampaikan, ya, tentang tata tertib sekolah yang mesti diperhatikan oleh para siswa dan siswi, utamanya adalah siswa-siswi baru. Tapi walaupun demikian sebenarnya aturan-aturan ini menyangkut kepada seluruh warga sekolah, ya, baik itu siswa, guru, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Jadi aturan itu mesti diperhatikan oleh kita semua. Nah, yang jelas untuk sementara yang akan saya sampaikan ini terkait dengan tata tertib bagi para siswa dan siswi, ya, yang berlaku di SMP Al-Azhari ini, ya. Nah, itu barangkali tentang tata tertib yang Bapak ingin sampaikan. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib di sekolah, khususnya di SMP Al-Azhari. Jadi tidak secara keseluruhan, ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan aturan hukum di luar itu seperti apa itu tidak akan Bapak sampaikan. Ya, jadi kita akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, nah aturannya seperti apa. Ya, nah itu yang Bapak ingin tekankan, ya, dalam kesempatan sekarang. Nah, pertama tentang tata tertib ini jelas ini sudah diatur, ya, diatur oleh sekolah. Karena nanti akan diberikan juga oleh kepada kalian yang beberapa aturan-aturan yang mungkin nanti mengikat, ya, pada kita selama kita berada di SMP Al-Azhari ini. Ya, baik aturan tentang pergaulan kalian dengan guru, ya, berkomunikasi dengan guru, aturan-aturan di kelas, aturan-aturan di lingkungan sekolah di luar kelas, ya, atau juga aturan-aturan kalian ketika berteman, ya, dengan teman-teman kalian, ya. Nah, ini mesti dipahami oleh semuanya, ya. Ini ada beberapa aturan yang barangkali ingin Bapak sampaikan, ya, tentang tata tertib dalam ini adalah tertib tentang yang ada di SMP Al-Azhari ini, ya. Yang paling umum adalah tata tertib ini jelas tujuannya, ya, agar kita ini
menjadi seseorang yang baik, ya, yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, ya, baik hukum Islam atau juga hukum yang datangnya dari negara kita, Republik Indonesia. Nah, ini aturan yang mesti ditaati oleh kita semua. Nah, yang jelas misi, ya, tentang aturan ini dijalankan, ya, pertama kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Jadi tujuan dari adanya aturan hukum ini, ya, untuk meningkatkan keimanan kita, ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi peserta didik melalui apa? Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, ya. Dia meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang keilmuan dan juga keahlian. Ya, ada nanti hal-hal yang mungkin, ya, bisa kita tingkatkan dengan kedisiplinan, nah, sehingga prestasi kita menjadi tercapai baik dalam bidang keilmuan atau dalam keahlian. Ya, dalam keilmuan itu, ya, prestasi akademik. Nah, kalau misalkan keahlian bisa saja prestasi non akademik. Kemudian membentuk peserta pribadi peserta didik yang berakhlak karimah. Ini jelas harus sesuai dengan koridor keislaman dan nilai Islam. Ya, dengan guru bagaimana sikap kita, ya, dengan kepala sekolah, dengan tata usaha, atau dengan warga sekolah yang lain. Karena di sini tidak hanya SMP, tapi juga ada SMA, ada perguruan tinggi. Nah, bagaimana kita, ya, berbuat baik atau bergaul, ya, dengan guru-guru yang lain yang tidak mengajar di SMP, yaitu dengan SMA, dengan perguruan tinggi. Itu juga sama, mesti ada hal yang harus kita bedakan, ya, dalam bergaulnya, supaya jangan sampai nanti kita menjadi jelek. Ya, kemudian untuk peserta yang berjiwa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini, ya, supaya ada tanggung jawab kita, ya, sebagai warga sekolah ketika kita melaksanakan tata tertib ini. Ya, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Ya, ini tidak mau ada aturan-aturan yang nanti oleh kalian dilanggar, ya. Ya, karena tujuan dari adanya aturan tersebut untuk mengatur tentang bagaimana kita melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Nah, maka ada tujuan-tujuan yang barangkali nanti kita arahkan, ya, untuk supaya tata tertib ini berjalan dengan benar, dengan baik. Ya, pertama tujuannya adalah terbentuk pribadi peserta didik yang bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah jelas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, juga lingkungan dan dengan melaksanakan kewajiban agama. Ya, kita ada hal-hal yang barangkali mesti oleh kita dilaksanakan, ya, tata tertib ini. Baik itu nanti tata tertib yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah, ya, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di masjid, ya. Yang keduanya terbentuk pribadi atau perilaku akhlakul karimah peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, jelas nanti tujuan dari adanya aturan ini supaya kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ini akhlaknya akhlak yang baik yang muncul. Ya, jadi jangan sampai ada aturan, nah, malah jadi rusak, ya, aturan-aturan yang kita buat sendiri. Kemudian yang ketiganya terbentuk peserta didik yang berupa pikir kreatif dan mandiri. Ya, apa itu kreatif? Ya, kreatif itu mau melakukan hal-hal yang mungkin, ya, tidak disuruh oleh orang lain, tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, mandiri barangkali tidak terlalu tergantung
ya kepada orang lain. Nah, ini yang barangkali nanti kita akan menjadi tujuannya. Dia mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan aturan tadi, ya, mudah-mudahan kalian sampai titik akhir di SMP ini, ya, tidak keluar tengah jalan. Apalagi kalau misalkan tidak melanjutkan lagi, ya, setelah keluar ini, itu tidak diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMA, baik SMA negeri atau swasta atau juga ke SMK barangkali. Ya, tapi yang paling pokok bagaimana nanti ke depan kita bisa melanjutkan. Ya, nah, berharap kalian terus sampai dengan di SMA ya di sini di SMA Al-Azhari. Gitu. Kemudian terbentuknya peserta didik yang memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran. Ya, utamakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kita ini ada yang khusus ya mengenai muloknya, yaitu baca tulis Al-Quran yang nanti oleh kalian mungkin dilaksanakan ya, tapi tidak menjadi ekstrakurikuler ya, atau ekstrakurikuler yang wajib, nah, sehingga masuk pada jam pelajaran. Nah, ini saya lagi hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang nanti dilaksanakan. Ya. Lalu bagaimana tentang kewajiban-kewajiban kita ya sebagai seorang siswa? Nah, pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai warga di SMP Al-Azhari, nah, jelas yang paling pertama adalah kita ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yaitu menjalankan setiap perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan sholat duhur, maka laksanakan sebaik mungkin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Ada waktunya, jadi tidak tidak pulang dulu, ya. Kalau belum sholat duhur di sekolah, jadi sholat duhur di sekolah itu diantaranya, ya. Diantara kewajiban-kewajiban. Ya, kemudian yang kedua berbudi pekerti luhur, taat dan berbakti terhadap orang tua. Ya, jadi kalian dengan orang tua mesti berbuat baik. Ya. Kemudian menghormati kepala sekolah. Nah, di sini ada kepala sekolah. Ya, coba siapa kepala sekolah SMP Al-Azhari? Ya, nanti kalian tulis lah. Ya, nama kepala sekolah SMP Al-Azhari. Kemudian guru yang nanti mengajar kita, atau juga guru yang mungkin ya tidak mengajar di kelas 7. Ya. Kemudian juga karyawan ya, yang ada di sekolah, baik tata usaha ataupun layanan-layanan yang lainnya. Ya, nah ini semua harus kita hormati. Ya, jangan dipilah-pilah. Ini mah guru saya, ini yang tidak mengajar pada saya, jangan. Ya, nanti ada guru yang mungkin guru SMA, sama, kalian juga harus menghormati pada mereka. Ya. Yang selanjutnya menghargai, ya. Jadi menghargai kepada teman-teman kita. Ya. Kalian jangan merasa yang paling jago nanti di kelas, ya, sehingga tidak mau menghargai kepada teman sendiri. Ya, jangan. Hargai teman kita, ya, teman kita itu hargai. Kemudian juga selanjutnya kewajiban kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan sama warga Al-Azhari ini, ya. Jadi kita sebagai warga Al-Azhari harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Supaya apa? Supaya semua bisa mencapai tujuan yang sama. Ya. Supaya mencapai tujuan yang sama. Sebab semua sama. Ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, maka dari itu jaga persatuan kita. Ya, jangan sampai terpecah. Ya, apalagi ada permusuhan ya dengan sama teman. Itu jangan. Ya. Kemudian selanjutnya bersemangat ya dalam melaksanakan program atau kegiatan-kegiatan sekolah, ya, baik intrakurikuler
ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya sesuai dengan jadwal atau kegiatan. Ya. Jadi ada kegiatan pembelajaran ikuti dengan baik. Ya. Nah, ini